Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Karisma Ardan Anissa Oktavian Indias dengan NIM 230920162 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang cara berbelanja yang aman di e-commerce. Bagaimana caranya? Tonton sampai akhir ya. Sebelum mulai pembahasan, kita perlu mengetahui apa itu e-commerce. E-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. E-commerce dapat dideskripsikan sebagai suatu bentuk bisnis modern melalui sarana internet. Di Indonesia, fenomena e-commerce ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya toko buku online pertama. Meskipun belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan e-commerce. Sepanjang tahun 1997 sampai 1998, eksistensi e-commerce di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi. Namun, di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meskipun tetap terbatas pada masyarakat yang mengenal teknologi. Dalam praktek bisnis ini, karena para pihak pembeli maupun penjual tidak bertemu langsung dalam melakukan transaksi bisnisnya, kemungkinan terjadi permasalahan-permasalahan hukum, terutama mengenai aspek perlindungan konsumennya sangat mungkin terjadi. Sebagai contoh, ketika seorang konsumen berbelanja atau bertransaksi melalui internet, situasi yang akan terjadi sangat berbeda ketika konsumen berbelanja ke pasar tradisional. Kemudian, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce? Indonesia telah memiliki undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek, termasuk mengesahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Dalam tataran nasional, usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen memang dinyatakan dalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dalam UU PK yaitu berhak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang-barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian, pihak pelaku usaha atau penjual menyediakan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Pelaku usaha atau penjual dalam transaksi e-commerce sebaiknya memberikan keterangan secara jelas mengenai kondisi barang atau spesifikasi barang dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan barang yang dijual atau diperdagangkan. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam UU ITE yaitu pasal 2 UU ITE. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Dalam pasal ini, pelaku usaha menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat, kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Bagaimana sih cara aman belanja di e-commerce? Yang pertama, kita perlu mengetahui peringkat performasi toko. Biasanya di situs e-commerce membuat sistem peringkat bagi para penjual yang membuka toko di platform mereka. Sistem peringkat ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa dipercaya suatu toko oleh pengguna situs tersebut. Masing-masing situs memiliki sistem peringkatnya masing-masing. Toko dengan peringkat yang lebih tinggi berarti lebih dipercaya oleh penggunanya. Yang kedua, jumlah barang terjual pada halaman produk. Biasanya tertulis jumlah barang yang terjual. Maksud dari keterangan ini adalah jumlah produk tersebut yang terjual di toko tersebut. Jika jumlah barang terjualnya masih nol, berarti belum ada pengguna lain yang membeli produk tersebut di toko itu. Bukan berarti toko tersebut tidak dapat dipercaya, namun bisa saja produk tersebut merupakan produk baru, sehingga belum ada yang membelinya. Jika demikian, cek kembali peringkat performasi toko untuk menilai keamanannya. Kemudian, kita bisa mengecek ulasan pembeli sebelumnya. Pembeli dapat menuliskan ulasan atau review mengenai keadaan produk yang ia beli melalui ulasan tersebut.
Pembeli dapat menilai produk dengan memberikan rating bintang 5 jika bintang 5 menunjukkan penilaian terbaik, maupun dengan menuliskan dalam teks. Kita dapat membandingkan deskripsi dan foto produk yang ditunjukkan oleh toko dengan penilaian dari pembeli sebelumnya. Cara yang terakhir adalah bandingkan harga produk yang sama di toko berbeda. Harga yang wajar biasanya tidak akan jauh berbeda dengan antar toko. Yang perlu diwaspadai apabila ada toko yang menjual dengan harga yang jauh lebih murah atau jauh lebih mahal. Setelah siap membeli, ternyata kita harus memutuskan pilihan metode transaksi. Metode transaksi yang umum tersedia di e-commerce adalah transfer bank kredit, COD, dan dompet digital atau e-wallet. Pada video ini kita akan fokus membahas tentang metode COD dan dompet digital atau e-wallet. Pembeli yang menggunakan metode COD atau cash on delivery dapat membayarkan barang dengan ongkos kirimnya secara langsung kepada kurir yang mengantarkan barang. Meskipun kurir menjadi perantara, kurir hanya bertugas selama proses pengiriman dan tidak bertanggung jawab atas isi paket. Oleh karena itu, segera bayarkan pembelian dan ongkos pengiriman kepada kurir. Setelah menerima paket, keluhan terkait isi paket dapat disampaikan kepada penjual melalui situs e-commerce. Jangan sampai marah-marah ke kurir ya. Dompet digital atau e-wallet adalah pembayaran lewat aplikasi HP yang saat ini umum dijumpai, misalnya GoPay, OVO, ShopeePay, dan sebagainya. Pastikan memiliki saldo yang cukup sebelum mengklik metode pembayaran agar tidak terjadi hambatan dalam bertransaksi. Wah, ternyata ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam melakukan pembelian lewat e-commerce menjadi lebih aman. Dengan yang pertama, kenali jenis e-commerce yang digunakan, kemudian pilih toko yang dapat dipercaya. Selanjutnya, gunakan metode pembayaran yang paling sesuai. Dengan mempraktikkan cara-cara ini, kita dapat melakukan pembelian di e-commerce dengan lebih aman dan lebih bijak.